kita nemu ini di belakang di salah satu toko antik. Ini kan dari, kalau nggak salah dari timur apa dari Lombok. Ini kan ini simbol simbol kesuburan sebetulnya. Ini biawak sama ini payudara gitu loh. Ini terus terang menjadi ciri khas rumah ini. Ya, rumah ini sebetulnya bisa dikatakan benda seninya itu merupakan statement politik anti sentralisme Jawa gitu. Banyak sekali dekorasi di sini itu dari Indonesia bagian timur, terutama Papua. Ini adalah kapal untuk kematian kalau dari Papua gitu yang saya beli waktu itu untuk ulang tahun almarhum suami saya Ami Priyono. Itu di sana ini adalah patung yang berkaitan dengan fertilitas gitu. Jadi ini laki-laki berhubungan seks gitu, ini fellatio gitu. Ini bukan porno ya, tapi ini adalah fertilitas mengenai kesuburan dari kepercayaan mereka. Ini kan banyak di Papua semua. Ini Papua. Ini pintu ini buat saya tuh berarti besar sekali gitu, karena ini dibeli oleh almarhum suami saya Pak Ami Priyono. Ini adalah pintu dari Timor, yang pintu antik waktu itu juga dibelinya waktu anak kami masih remaja, masih SMA gitu. Dia betul-betul bersikeras sekali untuk, pokoknya dia senang sekali dengan pintu ini. Jadi setelah meninggal ini buat saya ini adalah simbol dari suami saya gitu. Ini adalah foto dari Pak Profesor Priyono, ayahnya dari suami saya. Ini Pak Ami sendiri waktu masih jadi sutradara, umurnya sekitar 35-an atau 40-an gitu. Ini lukisan Prastowo. Prastowo ini sekarang udah meninggal ya gitu. Saya senangnya karena dia gayanya naif tapi bercerita, ada ceritanya yang menarik ya. Misalnya ini adalah seorang bapak kayaknya pejabat tua gitu dengan istri mudanya gitu, yang banyak simbolismenya di sini yang sangat menarik gitu. Saya pernah menulis sebetulnya cerita tentang ini di majalah Garuda. Prastowo itu begitu senang dengan tulisan saya dan bagaimana saya membantu turut mempromosikan lukisan-lukisan dia, sehingga dia bikin gambar perempuannya itu mirip saya pakai poni. Ini juga simbolik juga sih sebenarnya. Kalau ini, Anang ini seorang pelukis yang berbasis di Jogja, dia tuh hanya punya satu tangan gitu, dan ini dia luar biasa detailnya, dan dia temanya itu memperjuangkan perempuan gitu. Jadi ini kan adalah bakul pasar gitu yang jualan sayuran gitu, terus ada tulisan Kartini baru di atas. Sebagai penulis saya tuh nggak bisa jauh dari alam, karena terus terang inspirasi dapat dari alam. Rasanya mumet gitu kalau nggak ada saya nggak dikelilingi oleh alam. Dan di rumah ini dari setiap pintu dan jendela itu pasti bisa mengakses alam. Lagi bikin itu karena saya itu senang masak. Jadi saya suka bilangnya itu bahwa saya itu beralih dari word processor ke food processor. Ini juga ada satu lagi lukisan
lukisan Prastowo tentang itu perempuan tiga orang yang lagi minum teh, dan ini si mboknya. Tapi lucu, ini kan seperti zaman dulu ya, tapi ada yang pakai handphone gitu, jadi cukup ya lucu gitu, nggak klop gitu dari segi waktunya. Ini lukisan ini oleh itu Anang juga gitu, seperti biasa dia nggak terlalu fokus sama wajah, tapi detail ini kaki, kain sama apa tikar ini sangat detail. Terus ini tulisan korannya itu sextainment, Playboy, apa porno dilaporkan ke Polsek bercinta dengan tiga laki-laki udah nggak seksi. Jadi ini tentang komodifikasi seks perempuan gitu loh. Jadi ini tuh bukan ngiklanin perempuan, tapi justru menunjukkan bagaimana perempuan itu dikomodifikasi. Jadi ini suami istri dengan bayinya dan payudaranya, bisa dibilang simbol fertilitas juga. Jadi saya tuh senang dengan benda-benda seni yang tradisional, yang bukan adiluhung gitu. Tapi ini nggak tahu siapa artisnya, tapi yang pasti dia punya nilai seni. Ini lukisan Anang lagi. Ini juga, ini adalah saya lupa judulnya apa, tapi ini adalah mengenai patriarki. Ini adalah ini si Pak Sang Patriark gitu, yang pokoknya penguasa. Dan ini perempuan-perempuan yang melayaninya gitu. Terus ada minuman, ada apa yang bikin mabok lah gitu, yang bikin fly atau apa, judi. Terus ini adalah simbol dari kerasannya, ada pedang, ada linggis gitu, uang, ya, kartu. Ini simbol pertaruhan hidup barangkali, percaturan hidup. Ini perpustakaan, rumah ini seluruhnya adalah perpustakaan, tapi ini kebetulan buku-buku ini adalah semua tentang perempuan gitu. Terus kalau ini buku-buku seksualitas, terus ini tentang media, ini tentang Asia, politik Asia, terus di sana tentang Islam, ya. Nanti ke sana lagi ada tentang sastra dan siapa namanya? Coba sini lihat. Sebenarnya ini bisa jadi dekorasi ya. Iya, aku ngeliatnya gitu. Kalau ini selendang yang dibikin oleh Dewi, bekas pemred jurnal perempuan. Sekarang dari dosen di mana di Solo gitu. Dia bikin selendang ini ini adalah perempuan korban 9 yang perkosaan Mei. Ini korban apa, petani kalau nggak salah. Kalau ini 65 gitu. Jadi semua tuh itu. Jadi dia bikin suatu dokumentasi sejarah di selendang. Ini bisa dipakai sebagai selendang tuh. Ya. Tuh. Jadi ini lukisan Edi Hara, ya. Abstrak. Ini lukisan teman saya, orang Prancis, Darnezipos, dia yang tinggal di Bali. Ini adalah lukisan Uluwatu, jadi laut gitu, lukisan laut. Ya, Uluwatu kalau nggak salah. Kalau itu saya beli di mana? Saya lupa deh beli di mana lukisan-lukisan itu. Ini adalah seorang perempuan lagi persiapan untuk pernikahan. Saya lupa judulnya apa, ada sih judulnya tapi saya lupa.
Ya gitu, itu kelihatan kan perempuannya udah ada itu apa namanya yang hitam-hitam di dahinya itu, pengantin Jawa udah jelas gitu. Tapi kok mukanya kok agak ini ya, agak sedih. Prastowo ini. Ya ini buku-buku sastra nih, buku-buku sastra, ini buku-buku sastra semuanya. Kalau ini buku-buku travel tentang negara lain dan buku-buku seni rupa. Ini di sini. Pokoknya kayak perpustakaan lah. Nah ini buku lagi disortir, lagi sebagian mau dibagi-bagi. Ada satu lagi lukisan dari Prastowo, judulnya saya lupa. Tapi ini di Bundaran HI, penari di Bundaran HI atau apa? Namanya air mancur Bundaran HI. Mereka lagi nari di penyeberangan jalan gitu. Nari. Juga ini cuman batik yang digantung seperti baru dicuci terus digantung gitu, dijemur gitu. Ini saking miripnya dengan batik beneran sampai teman-teman saya menduga bahwa itu memang batik beneran gitu. Rumah ini memang dari awal dikonsepsikan sebagai rumah tropis gitu, yang terbuka luar dalam, batas antar luar dalam itu tidak terlalu jelas, dan ini ada void, dan di atas sana itu ada lubang-lubang angin, jadi ada perputaran udara yang bagus, udara panas naik ke atas, jadi di sini tuh nggak terlalu perlu AC sebetulnya gitu, dan cahaya bisa masuk gitu ya, cahaya matahari. Terus kalau hujan di luar juga seperti tirai aja gitu, menjadi bagian dari rumah ini gitu. Yang hujan itu biasanya kita menghindari hujan, tapi hujan itu menjadi bagian dari keindahan rumah ini. Like never before.